ketika satu nagari menjadi 5 desa, nah ikatan kekerabatan yang selama terjadi dalam nagari itu, karena dia sudah berpisah menjadi beberapa desa, itu jadi tidak terhubung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jemari di rumah, senang sekali saya Ranu Putra Canyago dapat menyapa sahabat Jemari di rumah dalam acara program Jemari Podcast. Negara yang kuat berasal dari pemerintahan desa yang hebat. Karena desa merupakan basis pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis serta berdinamika sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan adat istiadat setempat. Nah, salah satu cara pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pemerintahan desa dikeluarkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 agar terdorongnya kemandirian desa serta terciptanya kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, sahabat Jemari, saat ini saya telah bersama Bapak Budi Febriandi, Pak ya. Selamat datang di ruangan podcast Jemari. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, terima kasih atas undangan Jemari pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berbagi banyak hal tentang desa. Nah, sahabat, Bapak Budi ini merupakan seorang aktivis Jemari. Beliau juga merupakan mantan Pak ya dari Wali Nagari Sari Lama serta ketua dari Persatuan Wali Nagari sekabupaten 50 kota Pak ya. Wah, kalau kita lihat nih dari latar belakang beliau, ini sangat-sangat relevan Pak ya dengan topik yang akan kita bahas dalam podcast kali ini. Nah, sebelumnya boleh dong Bapak perkenalkan diri Bapak dulu supaya sahabat Jemari di rumah nanti tahu nih kira-kira Bapak Budi ini siapa sih gitu. Oke, boleh Pak? Baik, sahabat Jemari, pertama memperkenalkan diri, nama saya Budi Febriandi. Sehari itu aktivis di Jember Sakatu Sumatera Barat dan juga pendiri. Pendiri Pak ya. Oke, siap. Nah, aktivitas lain di luar, di samping Wali Nagari Sari Lama periode 2008-2014, sekaligus juga waktu itu dipercaya kawan-kawan menjadi ketua forum di tingkat kabupaten dan sekretaris forum di tingkat provinsi. Kira-kira sudah nampak nih sahabat Jemari, Bapak Budi ini memang sangat-sangat relevan sekali dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi Bapak, kita akan memfokuskan ya pembahasan kita mengenai implementasi Undang-Undang Desa serta kemandirian desa atau nagari ya, istilah kalau di secara umum di Sumatera Barat gitu Pak ya untuk pemerintah desa. Nah, untuk yang pertama nih Pak, kira-kira apakah Bapak bisa nih Pak memberikan sedikit gambaran apa sih Undang-Undang Desa itu dan kenapa Undang-Undang Desa itu sampai disahkan gitu Pak? Urgensinya apa sih gitu? Nah, jadi begini, sebetulnya pengaturan tentang desa itu sudah ada jauh sebelum kita merdeka. Oke, siap. Nah, ketika kita belum merdeka itu di desa itu sudah diatur oleh undang-undang kolonial, di mana salah satunya adalah bentuknya diakuinya ada hakim-hakim desa gitu kayak itu, di mana beberapa persoalan-persoalan yang seperti tindak pidana ringan itu bisa terselesaikan di aras desa. Jadi tidak semua persoalan-persoalan bisa harus dibawa ke atas. Nah itu. Kemudian ketika kita merdeka melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45, itu juga dimuat beberapa dalam bab khusus tentang pengaturan desa. Nah bahkan ketika zaman Orde Lama itu
ada wacana menjadikan desa itu sebagai daerah tingkat 3. Wah, Ya, hebat nah. Pak ya. Jadi memang pengaturan tentang desa itu cukup sering mengalami pasang surut. Nah, kemudian pada zaman Orde Baru itu kan kebijakan waktu itu menyeragamkan pemerintahan desa ini. Nah, semua bentuk pemerintahan terendah di seluruh Indonesia itu diseragamkan bentuknya menjadi desa. Oke. Nagari waktu itu di Sumatera Barat jadikan desa. Nah, kemudian marga di Palembang, Gampong di Aceh itu dijadikan desa. Bahkan misalnya kayak nagari, satu nagari itu bisa menjadi 5 bahkan sampai 7 desa. Oh. Nah, akibatnya adalah selama 32 tahun itu, 30 tahun berlakunya undang-undang desa pada zaman Orde Baru itu, ya tatanan sosial kita jadi hancur gitu. Oke. Nah, kira-kira seperti apa tuh Pak? Nah, misalnya begini, Oke. ketika satu nagari menjadi 5 desa, nah ikatan kekerabatan yang selama terjadi dalam nagari itu, karena dia sudah berpisah menjadi beberapa desa, itu jadi tidak terhubung lagi. Oh. Nah, sehingga ada misalnya seharusnya dia kaumnya ada di sini masih berkerabat. Nah, karena ada terpisah menjadi desa yang lain, maka mereka jarang lagi berhubungan. Sehingga kemenakan atau anak cucunya yang pada hari ini ada yang tidak tahu bahwa mereka punya dunsana di desa lain gitu Pak ya. Atau di jorong lain kalau sekarang gitu. Iya. Nah, itu akibat dari penyeragaman desa ketika itu. Oke, lalu kapan titik kembalinya dari desa ini, kalau kita bicara tentang konteks di Sumatera Barat yang mayoritas Minang Pak ya, dari pemerintah desa ke pemerintah nagari, titik baliknya itu kapan Pak? Nah, jadi ketika Orde Reformasi itu kan keluar Undang-Undang Nomor 29 tahun 99 ya, tentang pemerintahan daerah. Nah, di sana mulai pemberian otonomi kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Berarti nah, itu memang ada otonomi ya Pak ya. Oke, ada titik baliknya. Tapi kemudian dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 99 itu kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004. Ya. Nah, Undang-Undang 34 tahun 2004 ya. Oke, siap Pak. Ya. Nah, tetapi ini belum cukup karena masih terlihat bahwasanya otonomi yang dijanjikan untuk desa itu masih otonomi yang kosong. Oh. Nah, contohnya Pak. Salah satu contohnya. Salah satu contohnya tentang penganggaran. Nah, kewenangan yang diberikan kepada desa itu tidak diiringi dengan anggaran misalnya. Oke. Nah, ketersediaan anggaran. Nah, kita di tahun 2000 waktu itu saya jadi wali nagari tahun 2008 sampai 2014 itu. Nah, kita diberi kewenangan tapi tidak punya anggaran. Sehingga kita tidak bisa menjalankan kewenangan kita dengan maksimal. Oke. Nah, berangkat dari itu ada kajian dari kawan-kawan, terutama para pemerhati desa, bahwasanya Undang-Undang 34 tahun 2004 ini perlu dibedah karena muatannya terlalu berat. Di sana diatur tentang pemerintahan daerah, diatur tentang pilkada, juga diatur tentang desa. Nah, maka ketika itu ada wacana untuk membagi Undang-Undang 34 ini menjadi 3 undang-undang. Oke, apa saja itu Pak? Ada Undang-Undang pemerintahan daerah, ada Undang-Undang pilkada, dan ada Undang-Undang tentang desa. Nah, itu di wacana itu muncul di tahun 2008. Nah, Undang-Undang desa sudah mulai digagas. Undang-Undang pilkada sudah mulai digagas. Tapi Undang-Undang desanya belum. Nah, pada tahun 2012, maka terbitlah impres dari Presiden. Ketika itu Pak SBY. Oh ya, Pak SBY. Pak SBY.
menerbitkan untuk segera melakukan pembahasan undang-undang desa ini. Oh, berarti yang Undang-Undang 6 tahun 2014 itu Pak ya? Ya. Yang menjadi pegangan sampai sekarang Pak ya? Ya. Oke. Nah, jadi dari pembahasannya selama 2 tahun. Jadi 2 tahun mulai dibahas, maka bulan Desember 2014 itu selesai ketok palunya. Oke. Memang kalau kita lihat dari penjelasan Bapak Budi tadi, memang pemerintah desa ini sudah ada dulu Pak ya, jauh bahkan mungkin sebelum zaman kolonial malahan Pak ya, dalam konteks adat istiadat, tapi secara hukumnya sudah mulai dibentuk pada masa kolonial, terus juga terjadi beberapa kali perubahan Pak ya, hingga peraturan Undang-Undang 6 tahun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu. Cukup menarik sekali Pak ya kalau kita membahas mengenai peraturan desa ini. Nah, masih terkait dengan Undang-Undang Desa ini Pak. Kira-kira apa saja sih Pak ruang lingkup dari Undang-Undang Desa ini? Jadi kita kilas balik sedikit. Oke, boleh Pak. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini merupakan undang-undang yang paling progresif dalam pengaturan desa. Oh. Ya. Nah, kenapa saya katakan paling progresif? Yang pertama, ya berkaitan dengan ruang lingkup tadi ya. Nah, ada pengaturan tentang tentang kedudukan dan kewenangan desa. Oke, ada kedudukan dan kewenangan. Ya, jadi dalam tatanan kenegaraan, nah sudah terjamin kedudukan dan kewenangannya. Oke, poin pertama Pak ya. Itu poin pertama. Yang kedua, ada mengatur tentang penataan desa. Nah, penataan desa itu berkait dengan apakah desa itu pembentukan desa, penggabungan atau pemekaran. Nah, sudah terjamin. Nah, yang kemudian berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa itu. Nah, mulai dari susunan pemerintahannya dan segala macam. Itu juga diatur. Nah, kemudian hak asal usulnya. Berkaitan dengan kewenangan, ya, itu hak asalnya apa. Nah, kemudian tentang keuangan desa. Nah, ini yang paling menarik tentang keuangan desa ini. Dijamin oleh undang-undang 10%, minimal 10% dari jumlah transfer daerah dari APBN ke daerah itu dianggarkan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Itu yang sekarang kita sebut dengan dana desa. Oh, iya. Nah, di samping itu juga kewajiban pemerintahan daerah menyediakan 10% dari APBD untuk diberikan kepada pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, jadi ada dari APBN, dari APBD juga. Nah, sehingga sekarang desa itu ada yang mengelola anggaran itu 2-3 miliar. Wah. Ini luar biasa. Nah, 2-3 miliar. Sangat besar ya Pak anggaran Pak ya. Sangat besar anggaran. Jadi sangat sepakat ya kalau berdasarkan yang dituturkan oleh Bapak tadi, memang undang-undang ini memang sangat-sangat progresif Pak. Sangat progresif sekali. Nah, kemudian juga ada pengaturan tentang pembangunan kawasan dan kerjasama desa. Oke. Nah, bagaimana kita membangun kawasan pedesaan dan bagaimana tentang pengaturan kerjasama desa, kerjasama antar desa, dan kerjasama dengan pihak ketiga. Dan yang lebih menarik adalah pengaturan tentang badan usaha milik desa. Oh, termasuk BUMDes Pak ya? Kalau di kita tuh BUMNAK ya, badan usaha milik nagari. Nah, jadi BUMDes ini merupakan salah satu semacam alat ya, semacam tool untuk meningkatkan kemandirian nagari. Ya. Nah, kenapa saya katakan sebagai tool? Karena BUMDes ini juga mempunyai kewenangan, keleluasaan mengelola potensi yang akan bisa dielaborasi menjadi sumber-sumber pembiayaan nagari, kemudian juga men-trigger kesejahteraan masyarakat. Oke. Tadi dari penjelasan Bapak memang banyak sekali poin-poin yang menarik yang dibahas ya Pak ya. Nah, mungkin saya lebih memfokuskan nih Pak
pada poin pertama dan poin terakhir ya, karena memang saya rasa relevan dengan topik pembahasan kita. Nah, terkait dengan kewenangan desa tadi, Pak. Nah, kira-kira yang sepanjang Bapak ketahui, berdasarkan Undang-Undang Desa, apa saja kewenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa, Pak? Nah, ini yang agak menarik ya, menarik kita diskusikan. Karena ini berkaitan juga dengan pemahaman pengambil kebijakan terhadap Undang-Undang Desa itu sendiri. Karena antara pembuat Undang-Undang Desa dengan pengambil kebijakan, nah ini beda orang ini, beda lembaga. Nah, pembuat undang-undang itu adalah DPR RI dan pemerintah. Nah, pengambil pemutus kebijakan ini kan untuk operasionalnya kan kementerian. Oh, berbeda instansi, Pak ya. Kementerian Desa. Nah, tentu Kementerian Desa sejauh mana dia memahami filosofi undang-undang ini dalam menyusun paket-paket kebijakannya. Nah, berkaitan dengan dengan kewenangan tadi. Nah, ada secara khusus itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah kewenangan yang sifatnya merupakan kewenangan asli dari desa itu, ya, yang disebut dengan rekognisi. Oh, rekognisi. Ya, pengakuan terhadap hak asal-usul, kewenangan hak asal-usul dari desa itu sendiri. Nah, misalnya salah satunya itu adalah kalau kita contohnya di Sumatera Barat itu adalah ada istilah di kita itu Karimbo Babungo, sungai berbunga pasi, Karimbo Babungo kayu. Iya, saya pernah dengar, Pak. Ya, itu kan itu kewenangan untuk memungut semacam retribusi untuk tambang galian C, untuk penebangan kayu. Nah, ini kewenangan asli dari nagari. Nah, melalui azas rekognisi ini, kita kan berharap ini diserahkan kembali ke desa atau ke nagari. Termasuk misalnya mengelola pasar nagari. Nah, dari pasar-pasar impres dulu itu yang pasar nagari yang sudah diimpres kan itu. Nah, ketika ini sudah menjadi direkognisi oleh negara, mesti kan dikembalikan. Nah, itu. Yang kedua adalah kewenangan berdasarkan subsidiaritas. Kewenangan yang diberikan oleh negara kepada desa. Apa saja itu, Pak? Nah, misalnya dalam hal pengurusan alas hak tanah misalnya, pengurusan tanah. Nah, kewenangan apa saja yang diberikan oleh negara kepada desa. Nah, kemudian misalnya dari sisi perencanaan, kewenangan sampai di mana saja kewenangan desa untuk merencanakan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan misalnya, kewenangan desa jalan-jalan mana saja misalnya. Kalau irigasi sampai irigasi mana saja? Apakah sampai tersier, primer atau sekunder. Nah, ini yang disebut dengan kewenangan yang subsidiaritas, yang diberikan yang dilimpahkan oleh negara kepada desa. Nah, persoalannya sekarang adalah, ini persoalannya. Azas rekognisi dan subsidiaritas ini belum diturunkan dalam bentuk katakanlah peraturan pemerintah misalnya. Kan undang-undang kan harus dielaborasi dengan peraturan pemerintah. Nah, kemudian peraturan pemerintah dielaborasi dengan peraturan permen. Nah, permen baru berikut dengan perda dan segala macamnya. Nah, ini yang belum terelaborasi selama ini, sehingga ketika desa menyusun perencanaan, nah ini yang masih katakanlah galau lah. Nah, apalagi, ini berkaitan dengan kewenangan tadi, dana desa ini pun lebih banyak diatur oleh kementerian penggunaannya. Nah, padahal kan sebenarnya harus disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan desa sendiri. Nah, kalau misalnya desa belum mampu menyesuaikan kebutuhan, mesti kan mereka dibimbing, dilatih.
oh beginilah cara menentukannya. Bukan ditentukan patok-patoknya. Kalau dia tentukan seperti yang sekarang ini, artinya kita tidak mengakui adanya azas rekognisi dan subsidiaritas dalam undang-undang desa. Oke, mungkin ini itu jadi catatan ya. Oke. Nah, kita balik lagi ke topik pembahasan nih Pak. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan tadi, nah kira-kira apa saja sih Pak yang harus dimiliki oleh pemerintahan desa, dalam hal ini kompetensi pemerintahan desa, agar kewenangan yang sudah ada ini bisa diselenggarakan dengan baik? Ya. Sebenarnya kalau bicara kompetensi itu kan bicara tentang bukan tentang lembaga ya, tapi lebih bicara tentang personality. Yang orang yang menyelenggarakan. Orangnya yang menyelenggarakan. Ya. Kalau bicara lembaga, kita bicara tentang hak dan kewenangan serta tugas pokok. Nah, kalau bicara kompetensi, kita lebih bicara personality. Nah, kalau bicara personality, tentu saya yang menyelenggarakan itu adalah pertama kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desanya. Nah, kemudian diawasi oleh badan perwakilan desa. Nah, kompetensi yang harus mereka miliki. Nah, kompetensi yang utama itu yang harus mereka miliki itu adalah kompetensi berkaitan dengan demokratisasi. Oke. Nah, kenapa saya katakan demokrasi penting? Karena dari seluruh tingkatan pemerintahan, mulai nasional, provinsi, kabupaten kota, pemerintahan desa inilah pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Ya. Ya. Nah, kalau mereka menjauh dari masyarakat, kalau orang-orangnya ini orang-orang yang berkarakter katakanlah otoritarian, nah tentu tidak ada lagi pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Yeah. Nah, jadi mestinya para penyelenggara pemerintahan desa ini adalah orang-orang yang paling responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa. Karena secara strata memang paling mendekati, Pak. Iya, paling dekat. Bersama pemerintahan desa itulah masyarakat hidup sehari-hari. Oh iya. Nah, mungkin misalnya katakanlah ada warga yang tidak mampu misalnya. Kepada siapa mereka mengadu kalau bukan kepada pemerintahan desa? Iya. Nah, jadi maka kompetensi yang paling bagi penyelenggara ini adalah kompetensi untuk memahami demokrasi. Oke. Itu selain itu apakah ada lagi Pak kompetensi yang kira-kira harus dimiliki oleh pemerintah desa selain saran Bapak yang pertama tadi nih? Yang kedua itu adalah kemampuan partisipatif. Oh, partisipatif. Kemampuan untuk artinya menyelenggarakan pemerintahan secara partisipatif, di mana kemampuan mendengar, nah dalam tanda kutip ya, kita ini kan kemampuan mendengar kita kan kurang sebetulnya. Kemampuan berbicara kita lebih, tapi kemampuan kita mendengar kurang. Nah, kemampuan untuk mendengarkan dalam tanda kutip aspirasi terbesar masyarakat itu seperti apa. Kemudian mengartikulasikannya ke dalam bentuk kebijakan. Oke. Perencanaan pembangunan, penganggaran. Nah, jadi itu yang harus dimiliki. Jadi demokratisasi, partisipasi, kemampuan mendengarkan, kemudian kemampuan mengartikulasikan apa yang didengar itu menjadi susunan kebijakannya. Oke. Nah, terkait dengan kompetensi yang sudah Bapak jabarkan tadi, sejauh ini apakah kompetensi yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan negari itu sudah dapat menembus kewenangan yang tadi, Pak? Ya. Jadi kadang-kadang kekuasaan itu kan penuh godaan. Iya. Apalagi sekarang Nagari sudah punya anggaran yang cukup besar. Nah, persoalan kita memang ada di sini. Ketika musyawarah pembangunan desa,
partisipasi yang muncul itu hanya partisipasi yang semu. Itu bukan hanya kadang-kadang, tapi masyarakat pun juga kadang-kadang sekarang seperti apatis untuk ikut berkontribusi pemikiran misalnya. Nah, bagaimana kita ini yang menjadi tanggung jawab kita, bagaimana kita bersama-sama untuk mendorong kembali, menggairahkan kehidupan partisipasi di tingkat desa ini. Nah, ini yang perlu kita, karena memang kita sudah diberi anggaran yang cukup, kewenangan yang cukup, tapi sepi partisipasi. Oke, nah ini Pak, terkait dengan Badan Musyawarah BAMUS gitu Pak. Ya. Itu kan kalau sepanjang yang saya ketahui ada beberapa unsurnya Pak ya, dari unsur pemuda, bundo kanduang, alim ulama gitu Pak ya. Apakah orang-orang yang dipilih di sana dan BAMUS ini sudah cukup nih Pak mendorong partisipasi masyarakat, aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah nagari? Pada negara tertentu atau pada desa tertentu ini sudah berjalan cukup baik. Sudah cukup baik Pak ya. Tapi ada kasus-kasus tertentu di beberapa nagari atau desa, komunikasi antara BAMUS dengan masyarakat juga terputus gitu kan. Juga terputus. Nah, ini yang barangkali kita coba elaborasi lagi. Dan menurut saya kita perlu apakah itu ahli sosiologi, apakah itu peneliti-peneliti yang punya konsen ke desa itu meneliti sejauh mana implementasi undang-undang desa ini itu berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian nagari, demokratisasi, partisipasi, dan ujungnya kepada kesejahteraan masyarakat. Oke, ujungnya kesejahteraan masyarakat. Ini perlu kita kaji ini secara apa, sehingga kita tidak melihat pembangunan fisik yang ada sekarang yang mungkin sudah banyak itu memanipulasi mata kita. Sekarang kan itu sudah meningkat kesejahteraan. Sehingga kita perlu mengundang kawan-kawan akademisi, peneliti untuk meneliti secara akademis. Nah, sehingga kita tahu posisinya undang-undang desa ini sekarang seperti apa. Nah, apanya yang perlu diperbaiki di undang-undang desa ini? Apakah undang-undangnya atau penyelenggara? Implementasinya. Nah, misalnya turunan PP-nya seperti apa. Nah, mungkin itu yang perlu kita lakukan. Oke, siap Pak. Sebelum kita masuk kepada kemandirian desa nih Pak, kita boleh minum dulu Pak? Oh boleh, ya. Jilbab floral dari Mana Shop selalu berhasil bikin mood aku naik karena bahannya yang premium dan lembut banget. Jadi lebih pede kemana aja sama jilbab ini. Jilbab ini tuh menggunakan kain voile premium yang super tegak dan gampang banget untuk diatur. So, what are you waiting for? Grab your own scarf at manishop_id. Kita balik lagi nih Pak, membahas mengenai undang-undang desa tadi Pak ya. Tadi seperti yang Bapak bilang, kalau salah satu bentuk progresif dari undang-undang ini adalah kemandirian desa yang diimplementasikan dalam BUMDes tadi Pak ya. Nah, terkait dengan hal itu nih Pak, bisa Bapak jelaskan kira-kira apa saja usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencapai kemandirian desa selain dari BUMDes tadi Pak? Berbicara mengenai kemandirian, itu kan berkaitan dengan
kemampuan diri untuk memutuskan sesuatu. Itu sebetulnya kebinekaan. Nah, tentu hal yang mesti dilakukan oleh pemerintahan desa itu adalah untuk selalu meningkatkan kapasitas, kapasitas personality dari penyelenggara itu sendiri. Nah, kapasitas yang meningkat itu atau kapasitas yang cukup itu, nah akan membuat nagari bisa menentukan nasibnya sendiri. Nah, misalnya saja dari sisi kemampuan kapasitas dalam melakukan perencanaan misalnya. Nah, ketika kita punya kemampuan dalam perencanaan, nah tentu kita bisa menangkap keinginan terbesar dari masyarakat yang kemudian kita artikulasikan dalam program dan kegiatan, apakah itu program tahunan ataupun program jangka menengah misalnya. Nah, itu kemampuan yang paling terpenting yang mesti terus ditingkatkan kapasitasnya oleh pemerintah desa. Mungkin mengirim tenaga-tenaga perencananya untuk pelatihan atau melaksanakan pelatihan terkait dengan bagaimana melakukan semacam proses fasilitasi di tengah masyarakat misalnya. Nah, ini sangat penting sekali agar betul-betul kita para penyelenggara ini menangkap aspirasi masyarakat itu. Nah, karena tanpa ada kemampuan melakukan semacam riset aksi yang partisipatif itu, nah tentu kita tidak bisa mengambil benang merah apa kebutuhan masyarakat kita. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Berarti ini Pak ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, memang kompetensi itulah yang seharusnya dimiliki oleh penyelenggara pemerintah desa atau nagari. Nah, berbicara tentang Undang-Undang Desa Nomor 6 nih Pak ya, tahun 2014, dari 2014 ke 2023 berarti hampir 9 tahun sejak undang-undang ini dikeluarkan Pak. Kalau berdasarkan pendapat Bapak nih, sejak dikeluarkannya undang-undang ini, apa saja dampaknya terhadap pemerintahan desa, terutama yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat gitu Pak? Secara khusus, memang sudah ada beberapa desa atau nagari yang punya pergerakan yang positif, punya tren yang positif sejak ditetapkannya undang-undang desa, diimplementasikan undang-undang desa ini sejak 2014. Misalnya nagari yang sukses atau desa yang sukses dengan program desa wisatanya misalnya. Nah, sehingga program desa wisata ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Nah, ini ada beberapa desa yang bisa kita lihat punya kapasitas seperti itu. Desa Nagari Pariangan, Pak ya. Pariangan, misalnya kalau yang di Sumatera Barat ada Pariangan, kemudian ada Nagari Kamang. Kamang, Sungai Batang di Agam kalau tidak salah Pak ya. Juga. Jadi banyak praktek-praktek baik di nagari itu yang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui implementasi undang-undang desa ini. Nah, tapi masih banyak nagari-nagari yang baru euforia saja. Baru euforia saja. Nah, baru hanya misalnya euforianya itu ke fisik sarana infrastruktur misalnya. Pembangunan jalan, kemudian rabat beton jalan, saluran irigasi, bahkan sampai saking euforianya sampai saluran tersier cacing pun itu di beton gitu kan. Nah, padahal sebetulnya kan cukup
di pintu-pintu pembagiannya saja. Karena kalau kita beton tentu tidak meresap air ini ke lahan pertanian, ke lahan sawah misalnya. Sehingga ketika musim langsung sawah langsung kering misalnya. Nah, jadi banyak itu saking euforia gitu kan, saking euforia dari pembangunan infrastrukturnya. Nah, sementara ini belum berpengaruh ke tingkat kesejahteraan warga gitu kan. Nah, demikian juga misalnya banyak bumnak-bumnak yang didirikan itu baru sebatas formalitas saja. Iya, memang penting, belum ini Pak ya, belum terjalankan secara maksimal gitu. Belum bisa men-trigger potensi-potensi ekonomi masyarakat gitu. Nah, jadi ini yang barangkali perlu kita perbaiki ke depannya. Makanya tadi saya menyarankan misalnya menghimbau misalnya mengundang teman-teman akademisi, peneliti untuk meneliti ini. Apa sih masalahnya? Sejauh mana implementasi ini? Apa masalahnya? Apa jalan keluarnya? Karena memang kalau kita lihat dari Bumnak atau Bumdes itu beberapa nagari bahkan tidak berjalan Pak ya, cuman hanya sebatas nama saja gitu. Dan ada yang misalnya bahkan usahanya galon air misalnya kan, atau usaha waserda misalnya kan. Nah ini kan sebetulnya tidak men-trigger kecuali misalnya di sana tidak tersedia warung, masyarakat susah untuk mendapatkan sembako. Nah oke lah di sana disediakan waserda yang menjual sembako, bolehlah. Tapi kalau di sana sudah ada waserda, sudah ada warung rakyat, nah mestinya kan Bumnak atau Bumdes jangan mengambil ranah itu, kan nggak boleh Bumdesnya bersaing dengan warganya sendiri. Iya. Nah, jadi ini yang barangkali kita belajar secara bertahap. Nah, kita harapkan ini kita kaji secara bersama-sama secara akademis, apa permasalahannya, apa jalan keluarnya dan segala macam. Sehingga undang-undang yang progresif ini betul-betul termanfaatkan dengan baik. Nah, jangan nanti undang-undang progresif ketika berganti rezim pemerintah nanti diganti lagi, direvisi lagi segala macam sehingga menumpulkan makna dari undang-undang. Secara tidak langsung Bapak sudah Pak ya, sudah melihat positif undang-undang ini terhadap Pak ya, terhadap kemajuan desa lah, kira-kira seperti itu Pak ya. Sangat positif sekali karena ketika undang-undang diimplementasikan kan banyak dana yang beredar di tengah masyarakat. Misalnya di Saralama itulah misalnya. Nah, setiap tahun 3 miliar masuk kan. 3 miliar yang beredar. Katakan taruhlah misalnya 20% itu keluar gitu kan. Kan masih ada sekitar 2,5 miliar lagi yang beredar di tengah masyarakat. Nah, kalau itu semakin lama semakin menumpuk, terakumulasi, nah pergerakan ekonomi akan semakin baik. Nah, itu kan secara alaminya. Nah, kemudian yang positifnya lagi adalah semakin banyak anak-anak muda terdidik dari desa itu kembali ke desanya. Nah, misalnya setelah dia kuliah, selesai wisuda, nah dia kembali ke desanya. Ada yang menjadi sosiopreneur di pertanian misalnya kan. Ada yang juga mengabdikan diri jadi kepala desa, jadi BPD. Jadi sehingga banyak generasi muda terdidik ini kembali ke desanya. Nah, membangun desanya ini yang sehingga mengurangi terfokusnya penduduk di perkotaan gitu. Memang luar biasa sekali kalau kita lihat undang-undang desa ini kalau diimplementasikan sebaik-baik mungkin Pak ya. Tadi menarik Bapak tadi menyinggung Nagari Sarilama. Nanti kita akan bahas ke sana. Tapi sebelum kita membahas ke sana Pak, saya ingin bertanya dulu nih Pak terkait dengan SDGs desa atau Sustainable Development Goals desa. Nah, bisakah Bapak menjelaskan gitu Pak ya, kira-kira ada nggak sih Pak keterkaitan antara undang-undang desa ini dengan SDGs desa? Kalau ada, itu bidang apa saja yang itu Pak, yang berkaitan? Jadi sebenarnya sangat memang
implementasi undang-undang desa ini itu harus terkait dengan SDGs ini. Nah, SDGs nasional itu kan dielaborasi menjadi SDGs desa. Sustainable Development Goals itu kan. Misalnya kayak desa tanpa kemiskinan. Nah, ini salah satu dari pilarnya, dari 18 pilar tadi. Desa tanpa kemiskinan misalnya. Nah, misi dari undang-undang desa ini, tujuan dari undang-undang desa ini memang untuk mengatasi kemiskinan, mensejahterakan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan. Jadi desa tanpa kemiskinan itu sangat mungkin sekali dilakukan melalui implementasi undang-undang desa ini. Karena kewenangan sudah ada sama kepala desa, anggaran sudah tersedia. Nah, apalagi yang apakah? Dan pemerintah desa pun tahu siapa saja yang miskin. Karena dia memang dekat dengan masyarakat, Pak ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kewenangan itu diberikan melalui peraturan perundang-undangan, ditetapkan oleh apa? Kewenangan desa tentang kemiskinan ini kewenangannya, atau pengetahuan kemiskinan. Nah, jadi jelas, apalagi kalau Bumnak atau Bumdesnya sudah bagus, sudah bekerja dengan sudah beroperasi dengan baik, itu akan sangat mungkin lagi mengatasi kemiskinan. Jadi sangat erat kaitannya SDGs dengan undang-undang desa, karena memang itu tujuannya. Memang Pak ya, tujuan utama dari SDGs desa ini memang meretaskan kemiskinan gitu yang ada di masyarakat desa. Jilbab floral dari Mana Shop selalu berhasil bikin mood aku naik karena bahannya yang premium dan lembut banget. Jadi lebih pede kemana aja sama jilbab ini. Jilbab ini tuh menggunakan kain voile premium yang super tegak dan gampang banget untuk diatur. So, what are you waiting for? Grab your own scarf at manishop_id. Nah, kita berbicara lagi nih Pak, terkait dengan kompetensi dari Jemari Sakato. Nah, kan Bapak kan merupakan aktivis Jemari, terus juga pendiri Jemari. Nah, berkaitan dengan Jemari Sakato nih Pak, tadi kan Bapak menjelaskan kalau Bapak itu merupakan pendiri dan juga aktivis dari Jemari Sakato. Nah, bisa Bapak jelaskan keterkaitan Pak ya antara kompetensi yang dimiliki oleh Jemari Sakato dengan implementasi undang-undang ini. Kira-kira kita bisa bermain di sektor mana saja gitu Pak? Berkaitan dengan kompetensi Jemari. Kemudian kita kaitkan dengan implementasi undang-undang desa. Kita bisa berkontribusi di sektor mana saja. Di sektor mana saja. Berkaitan dengan undang-undang desa. Karena memang semangat awal kelahiran Jemari Sakato itu memang semangat untuk kemandirian nagari, kemudian kesejahteraan masyarakat melalui penguatan proses partisipasi dalam perencanaan dan penganggaran. Nah, itu salah satu semangat yang dari kawan-kawan pendiri untuk mendirikan Jemari Sakato Sumatera Barat ini. Di samping semangat-semangat yang lain. Nah, salah satunya itu. Nah, ini merupakan semangat yang terbesar. Nah, 4 kompetensi Jemari Sakato ini memang sangat erat kaitannya dengan kemandirian nagari itu. Ya, Pak, mulai dari riset aksi, dan pemerintahan. Nah, bagaimana kita melakukan riset aksi terkait dengan perencanaan misalnya, terkait dengan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan misalnya. Nah, ini merupakan kompetensi
khasnya Jemari. Kemudian misalnya pengembangan metode fasilitasi yang efektif, bagaimana kita mentransferkan keterampilan fasilitasi ini kepada kader-kader pembangunan desa misalnya, sehingga proses fasilitasi mereka juga betul-betul semangatnya partisipatif. Nah, banyak lagi. Jadi dari 4 kompetensi itu sangat sehingga sebetulnya kita bisa Jemari Sakato ini sangat efektif dan sangat fleksibel bermain di aras desa ini. Apa saja temanya, apa saja sisinya. Nah, itu kita bisa bermain di sana, Pak ya. Bisa kita selesaikan gitu. Oke, mungkin Bapak bisa sharing ya Pak, dari tahun 2004 ya, ketika Jemari berdiri nih, sampai sekarang, apa saja sih Pak program-program yang pernah dijalankan oleh Jemari Sakato yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di desa dan implementasi undang-undang ini Pak? Nah, pertama itu bermain di ranah perencanaan. Nah, kita pernah memfasilitasi penguatan kader-kader pembangunan nagari, bagaimana melakukan perencanaan yang partisipatif, mulai dari penyusunan RPJM, termasuk kemudian RKP nagari misalnya. Nah, itu kita awal-awal kita main di sana. Jadi bagaimana menyusun perencanaan yang baik dan segala macam. Kemudian bagaimana menangkap aspirasi masyarakat, bagaimana proses yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana mengelaborasinya, bagaimana mengartikulasikannya dalam program dan kegiatan. Nah, kita awalnya main-main di sana. Nah, kemudian ada berlanjut kita juga memfasilitasi penguatan ekonomi lokal. Ekonomi lokal, misalnya bagaimana memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi lokal menjadi sumber kekuatan ekonomi di tingkat komunitas, di tingkat daerah. Nah, kemudian juga ada kita bermain memproses fasilitasi di batas desa. Oh iya. Batas nagari. Program penetapan dan penegasan batas nagari ya Pak ya, PPBN istilahnya. Jadi banyak kemudian yang termasuk nagari smart. Kemudian bagaimana misalnya membuat pelayanan nagari itu lebih cermat, lebih tepat segala macam. Nah, termasuk juga beberapa penganggaran juga kita fasilitasi. Jadi banyak hal yang kita lakukan di nagari itu di desa berkaitan dengan kemandirian ini. Ya, sesuai dengan moto kita Pak ya, for better society gitu. Better society. Jadi, memang kita berusaha untuk meningkatkan bagaimana kesejahteraan masyarakat gitu dan bekerja sama tentunya Pak ya dengan pemerintah nagari, pemerintah desa gitu. Ketika kita misalnya ada penanganan bencana juga, kita basisnya tetap nagari juga. Ya. Misalnya PRB, basisnya nagari juga. Nah, jadi kita tetap menguatkan awalnya itu adalah landasannya adalah nagari dan masyarakat. Karena seperti yang saya bilang awal tadi Pak ya, memang pemerintah nagari ini merupakan basis pertama gitu, karena sangat dekat sekali dengan masyarakat dan juga punya peraturan perundang-undangan yang khusus untuk mengatur jalannya pemerintah desa atau nagari, sekaligus juga disesuaikan dengan adat istiadat di sana. Nah, tadi Bapak sedikit menyinggung nih Pak tentang Nagari Sari Lama. Nah, saya tertarik nih Pak. Bapak merupakan mantan wali nagari Pak ya di Nagari Sari Lama periode berapa Pak? 2008-2014. 2008 sampai 2014, kurang lebih 6 tahun menjabat sebagai wali nagari. Nah, bisakah Bapak mendeskripsikan nih dulu kira-kira gambaran desa yang Bapak pimpin itu seperti apa dulu, mungkin dari masyarakatnya bagaimana, terus juga
kontur alamnya bagaimana, terus apa saja potensi nih yang dimiliki Nagari di sana, bisa Bapak deskripsikan, Pak? Sebetulnya sama dengan nagari-nagari yang lain. Waktu itu kita nagari sebagian besar dari bukan sebagian besar, hampir seluruhnya lah. Nagari atau desa itu belum memiliki dokumen-dokumen perencanaan. RPJM. Nah, baru perencanaan tahunan atau usulan ketika mau bikin anggaran pendapatan belanja nagari. Nah, pada awalnya itu, jadi pertama-pertama itu memang kita sudah lama coba susun RPJM. Susun RPJM. Di awal-awal susun RPJM. Dan itu menjadi contoh. Dan dinilai dokumen perencanaan terbaik ketika itu di tingkat kabupaten 50 kota. Kabupaten. Ya. Nah, kemudian itu karena kita berpendapat rencanakanlah apa yang Anda kerjakan, kerjakanlah. Ketika Anda gagal merencanakan, berarti Anda sedang merencanakan kegagalan. Nah, itu kemudian dalam proses penyusunan perencanaan itu, kita betul-betul melakukan proses yang fasilitatif. Nah, sebetulnya kita bisa saja susun sendiri ya, sendiri. Kemudian kita sampaikan ke Bamus, tapi tidak, kita lakukan prosesnya secara bertahap. Nah, ketika itu memang diundang masyarakat, jarang yang datang, itu datang 10 atau 11 orang. Nah, kepada kawan-kawan yang memfasilitasi ini, kita ingatkan, turun ke bawah, tanya kepada petani yang sedang ke sawah, misalnya, apa kebutuhannya, apa masalahnya segala macam. Nah, ini yang kita lakukan sehingga dokumen perencanaan kita menjadi dokumen perencanaan terbaik ketika itu. Nah, alhamdulillah sekarang juga dalam proses perencanaan Nagari Sri Lama selalu terdepan, memulai tepat waktu, dan juga prosesnya kita lakukan dengan sangat partisipatif. Nah, berkaitan dengan kondisi Nagari Selama itu lebih luas dari kota Payakumbuh. Oh, lebih luas Pak ya. Padahal itu sebatas nagari Pak ya. Luasnya 117 km persegi, kalau Payakumbuh itu 80-an gitu Pak. km persegi. Nah, memang sebagian besar wilayahnya hutan gitu. Nah, kemudian ada satu jorongnya yang masih terpisah dari nagari induk. Jalur transportasinya. Kayak Bulu Kasok itu harus melalui 3 nagari, 4 nagari baru sampai ke Sari Lama. Nah, ini sampai sekarang masih menjadi tantangan bagi kita untuk membuka akses langsung dari Bulu Kasok itu ke Sari Lama, karena melalui medan yang cukup berat ya, cukup berat. Nah, ini kemudian potensinya karena sebetulnya nagarinya bukan nagarinya sudah cukup maju juga dari dulunya. Ada pasar, kemudian terletak di ibu kota kabupaten. Nah, ini kemudian warganya juga beragam, dari suku, agama juga beragam. Jadi ada plus minusnya keragaman itu. Nah, tapi alhamdulillah masyarakat sampai sekarang itu aman, tentram, damai. Dan keragaman itu tidak menghambat proses asimilasi di antara warga, dan juga misalnya gotong royong tetap masih berlangsung sampai sekarang. Nah, ini yang menjadi kebanggaan kita. Ya, memang sangat beragam sekali Pak ya, dan luar biasa sekali berdasarkan penjelasan Bapak tadi terkait dengan Nagari Sari Lama ini. Nah Pak, selama Bapak menjabat nih Pak ya, kira-kira apa saja nih Pak usaha yang sudah Bapak jalankan gitu kan dalam upaya peningkatan kemandirian desa ini Pak, selain dari penyusunan dokumen-dokumen tadi Pak ya? Nah, dari awal kita memang sudah menyusun kerangka-kerangka
pertama itu Bumnak. Tapi kendalanya waktu itu adalah aturan tentang penyelenggaraan Bumnak itu sampai kita habis masa jabatan tidak pernah turun. Nah, kemudian yang kedua itu kita menggagas kerjasama antar nagari. Nah, ini satu-satunya kerjasama antar nagari yang dilakukan menaungi program PNPM ketika itu. Nah, ini menjadi menjadi contoh bagi kecamatan yang lain, dan itu pernah menjadi objek studi oleh manajemen pusat PNPM ketika itu. Nah, jadi itu beberapa hal yang kita lakukan. Nah, yang lainnya memang masih dalam proses wacana-wacana yang karena memang kewenangan masih belum jelas, anggaran pun terbatas. Nah, anggaran pun hanya tersedia untuk operasional saja tidak cukup misalnya. Nah, sebagai contoh gaji itu, nah, kita itu perangkat itu hanya 350 sampai 200 sampai 350 per bulannya gitu kan. Nah, kita oleh negara 1 juta atau 750 gitu kan. Nah, jadi dengan segala keterbatasan kita coba dan termasuk juga bagaimana menguatkan budaya lokal. Nah, sebagai contoh kita pernah membebaskan melalui musyawarah membebaskan lahan untuk jalan sepanjang 500 meter tanpa ganti rugi. Nah, hebat Pak ya, itu sangat challenging sebenarnya Pak ya. Jadi ada ruas dari Nagari Batu Balang ke Sari Lama yang ini masih buntu. Nah, mulai pendekatan yang lokalistik, kearifan lokal kita coba, dan alhamdulillah. Dan karena tidak ada biaya pun dari semangat kemandirian nagari itu, semangat kemandirian masyarakat itu, bersama-sama setiap minggu gotong royong membangun jalan itu dan selesai. Alhamdulillah Pak ya. Ya, pengerasan selesai ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana ini dilanjutkan, ditingkatkan lagi. Nah, jadi memang upaya-upaya seperti itu memang upaya-upaya yang tanpa biaya, tanpa apa gitu kan. Nah, jadi ya begitulah kondisi nagari ketika itu. Oke, itu kalau menurut saya menangkap itu merupakan salah satu pencapaian yang terhebat Pak ya. Karena memang dilakukan secara persuasif dan masyarakat pun seperti Bapak bilang tadi secara bergotong royong tanpa dibayar sekalipun mereka mau untuk bersama-sama membangun nagari. Itu sangat luar biasa sekali sih Pak kalau menurut saya. Baiklah sahabat, tadi kita sudah cukup banyak sekali ya Pak ya membahas mengenai undang-undang desa ini dan implementasinya, serta juga membahas tentang kemandirian desa. Mulai dari tadi konsep dari undang-undang desa, kenapa undang-undang desa ini sampai disahkan, lalu kita bahas juga tentang implementasi, sampai Bapak Budi membagikan sharing terkait dengan pengalamannya. Pertemuan dan pembahasan kita hari ini sangat luar biasa sekali Pak, dan insight yang saya dapatkan sangat banyak juga. Terima kasih Bapak atas kehadirannya yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk berbagi dengan teman-teman yang berada di rumah. Sebelum kita tutup, Randa, saya ada nih Pak, khasnya dari podcast Jemari, itu salam Jemari Pak. Ya. Nah, kalau ketika saya bilang salam Jemari for better society. Ya. Salam Jemari for better society. Oke, terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya, waktunya, dan sahabat Jemari yang berada di rumah, semoga
mendapatkan banyak informasi dan apa yang disampaikan oleh pemateri kita, narasumber kita, semoga bermanfaat bagi sahabat di rumah semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasi, selalu share, like, dan komen akun video yang berada di akun YouTube Jemari Sakato. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.